فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Ini terkait dengan faedah kah? Iya, ma yustafadu minal hadits. As-sadis annal mar'atal muzawwajah, bahwasanya wanita yang sudah bersuami la tasqutu hadanatuha idza radiya zawjuha bi qiyamiha bil hadanah. Hak dia untuk merawat seorang anak kecil dan sebagainya itu tidak gugur apabila suaminya ridho untuk si istrinya itu merawat seorang anak atau mengasuh seorang anak, karena Rasulullah telah mengizinkan itu. Maka kalau suami juga mengizinkan maka boleh. Kalau tidak ya memang hak suami diutamakan. Mungkin suaminya pandangannya melihat dari sisi nanti kita tak ada waktu misalkan kan, atau tak ada kemampuan dan sebagainya dan seterusnya. Li'annaha lam tasqut anha illa li ajli tafarrughi li huquqi zauj, karena hak-hak tadi itu tidak gugur dari wanita tersebut kecuali karena dia wajib memusatkan perhatian kepada hak-hak suaminya, wal qiyami bi baitih, dan mengurusi rumah suaminya tadi, wasyu'unih, dan urusan-urusan suaminya tadi. Kalau ada waktu dan suaminya ridho tak masalah, dirawat sama-sama. Tapi kalau dilihat ini tak mampu nanti kita, maka suaminya tidak mengizinkan, ya tak boleh untuk wanita tadi menyibukkan dengan yang itu. Tapi boleh sedekah, biar orang lain yang merawat, si wanitanya sedekah untuk membantu pembiayaan anak itu dan sebagainya. Fa idza radiya bi qiyamiha bil hadanah, kemudian apabila suaminya ridho untuk wanita ini mengurusi pengasuhan anak tersebut, fahiya baqiyatun ala haqqiha minha, maka dia tetap kekal di atas hak dia, hak wanita tadi dari pengasuhan tadi. Wa bihadza yahsulu taufiqu baina qada'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini dihasilkanlah penyatuan, yaitu penyesuaian antara keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadanati li Ja'far, bahwasanya pengasuhan itu untuk Ja'far, wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil mar'atil mutallaqah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang ditalak, hina naza'aha mutallikuha, tatkala lelaki yang mentalak dia itu bersengketa dengannya fi benihima, tentang siapa yang mengasuh anak mereka berdua. Nabi mengatakan, anti ahaqu bihi malam tungkahi, engkau lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum dinikahi. Berarti apa? Kalau sudah dinikahi, kewajiban dia adalah mengurus suaminya. Ya, lihat suaminya ridho tidak untuk wanita ini nanti mengurus anak yang lain dan sebagainya. Dan juga dari sisi yang lain, Nabi di sini membatasi si wanita lebih berhak kepada anaknya itu dari sebelum dia dinikahi. Bagaimana kalau setelah dia dinikahi, anak itu siapa yang merawat? Yang merawat adalah ayahnya, kalau ayahnya memang menginginkan itu. Sementara si wanitanya perlu minta izin pada suaminya, suami yang baru itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Adapun kalau anaknya sudah punya kemampuan untuk memilih, dia diizinkan untuk memilih ingin ikut siapa. Ingin ikut ayah, ingin ikut ibu, boleh. Tapi si ibu tetap tanya ke suaminya yang baru itu, boleh tak saya merawat anak ini, dia bukan anakmu lagi, boleh tak untuk nambah satu orang? Berarti ya, tinggal musyawarah baik-baik, cari titik tengah yang baik. Ya mestinya si suami yang baru dia menikah dalam keadaan dia tahu ini wanita ini ada masalah begini-begini, siap nggak untuk mengurusi dia dan anak-anaknya. Memang sejak awal dia berpikir lebih dulu sebelum asal menikah, istilahnya sebelum menikah. Yang ketujuh, husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lutfuh. Doanya gitu ya.
ataukah lutuf ini ma'tuf kepada khuluq, bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Irhakama li wahidin minas salasah, tatkala Nabi memberikan keputusan untuk satu orang, tetap ada satu orang yang menang dari 3 orang tadi, tapi wa ardahum jami'a, namun beliau mendatangkan keridhaan untuk mereka semua, bima thayyaba anfusahum, dengan kalimat-kalimat yang memuaskan jiwa mereka, menenteramkan jiwa mereka, wa ardadamairahum, dan memuaskan, mendatangkan keridhaan. Ini sama ya, anfus dengan dhamair sama, yaitu diri atau jiwa-jiwa mereka. Farahu masrurina muqtabitin, maka mereka pun pulang dengan gembira dan ceria. Muqtabit, gembira juga, ceria. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa kullu man qaddamnahu minal abawain, maka semua orang, setiap orang yang kami dahulukan dari kedua orang tua tadi, innama nuqaddimuhu, hanyalah kami mendahulukannya, mengutamakan yang pihak laki-laki atau pihak perempuan misalkan, hanyalah kita mengutamakan itu idza hasala bihi maslahatuha ay al-bint, apabila dihasilkan dengan itu kemaslahatan anak kecil tadi. Jadi bukan semata-mata siapa yang suka anak ini ada serahkan ke dia, tidak, tapi lihat kemaslahatan anak ini. Kalau dirawat si bapak hasilnya baik kemungkinan atau tidak, kalau dirawat ibu dikhawatirkan rusak ataukah tidak, atau sebaliknya. Jadi si hakim memperhatikan demi kemaslahatan si anak. Awin dafa'at bihi mafsadatuha, atau tertolak dengan itu kerusakan dia. Kira-kira kalau dia dirawat si ayah akan terlantar atau tidak, dirawat ibu terlantar atau tidak, dan seterusnya. Terlantar bukan sekedar makan minum, tapi masalah agama dia nanti jadi apa. Fa amma ma'a wujudi fasadi amriha ma'a ahadihima, adapun jika urusan anak kecil ini menjadi rusak tatkala dia bersama salah satu dari kedua orang tua tadi, ya ini memang ijtihad si hakim, perhatian baik-baik, memperkirakan. Fal akhar aula biha, maka pihak yang lain lebih berhak untuk merawat anak ini. Bila roy, tanpa ada keraguan. Iya ya, penting adalah kemaslahatan anak itu. Sementara bapak dan ibu sudah cerai, ini masing-masing mencari kebahagiaan sendiri, terserah mereka. Tapi jangan sampai anak pun jadi dikorbankan. Maka lihat mana kemaslahatan yang paling besar untuk anak ini, ikut siapa. Hatta shaghira idza ikhtara ahada abawai, sampai si anak kecil ini jika dia memilih salah satu dari kedua orang tuanya, wa qaddamnah, dan kami mendahulukan itu, innama nuqaddimuhu bi syarti husuli maslahatih, hanyalah kami mendahulukannya dengan syarat dihasilkan kemaslahatan. Terkadang anak kecil memilih bukan karena sudah pandai memilih, tapi kalau di sana saya dapat lollipop, kalau di sini cuma nasi lemak. Anak kadang mikir mana yang saya sukai, sana aja lah. Tapi hakim harusnya memperhatikan kira-kira anak ini nanti agamanya selamat dengan siapa, bukan semata-mata kesukaan anak kecil. Wazawali mafsadatih, hilangnya kerusakan dia. Fa innahu dhaiful akal, karena tetap anak kecil itu akalnya masih lemah. Qad yakhtaru ahadahuma, boleh jadi dia memilih salah satunya, likaunihi yuwafiqu hawahul fasid, karena orang tua yang ini akan menyepakati hawa nafsu anak ini yang rusak. Tatkala disuruh milih, si ayah ngasih apa, nunjukkan Cadbury besar, wah anak langsung matanya hijau misalkan kan, atau matanya jadi purple tengok Cadbury. Bukan karena memperhatikan kemaslahatan, namanya masih anak-anak, kasihan. Ibu tak mau kalah, langsung ditunjukkan apa itu, diberikan ETV ya, kalau ikut ibu nih ETV. Wah, anak pening, iyalah. Namanya masih anak-anak. Ayahnya yang bingung-bingung gimana Cadbury lawan ETV. Tapi saya kalau itu hukum anak ke bapak, kalau istrinya kawin. Iya betul. Iya. Cuma itu bukan hukum mutlak, karena dalil yang lain mengisyaratkan masalah kemaslahatan anak mana yang lebih diutamakan. Makanya kalau ternyata ada pertembungan, ya memang hakim menasihati mereka berdua, takkan kalian macam ini, carilah titik tengah yang betul. Misalkan
ayah berhak, tapi ternyata ayahnya kaki judi, ya nanti anaknya masalah nanti. Misalkan, jadi hakim menasihati mereka berdua. Agama. Iya, engkau boleh merawat anak ini, tapi engkau harus tobat dari judimu tuh, dan sebagainya. Nah, dinasihati betul-betul. Jelas, kembali ke agama anak ini. Wa yakunu sabiyyu maqsaduhu mu'asyaratal asyrar. Boleh jadi tujuan dari anak kecil ini, tujuan masih anak-anak, yaitu ingin bergaul dengan orang-orang jahat. Jahat tapi nampak apa? Sedap hidupnya, mewah. Wa tarka ma yanfa'uh, dan meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dia, minal ilmi wad din, berupa ilmu dan agama. Karena ada keluhan memang ada sebagian pertanyaan dari sana, kalau dengan yang ini dimanjakan, kalau dengan yang itu memang apa? Siap dipukul, tapi bukan pukul kejam. Biar apa? Anak rajin belajar, rajin mengaji, bukan pukul yang zalim. Kalau zalim ya tak boleh juga untuk diserahkan ke orang yang zalim. Cuma kalau yang di sini dimanjakan, mau tidur 12 jam, 17 jam terserah, mau main game terserah, mau apa bebas. Nah, ini jelas hakim perlu lihat yang seperti itu. Wal adabi wassinaah. Meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dia berupa ilmu, agama, adab dan hastakarya, sinaah. Kalau dengan ibu ini mungkin apa dilatih ini dan itu. Ibu single parent mungkin apa terbiasa survival, pandai buat ini, pandai buat itu. Hakim lihat mana yang lebih bermanfaat untuk anak ini. Wa yakhtaru min abawaihi man yahsulu lahu ma'ahu ma yahwa. Sementara anak ya tadi itu fayakhtar, sehingga anak ini akan memilih dari kedua orang tuanya itu siapa yang kalau dia bersama orang ini akan menghasilkan apa yang disukai oleh dia, yahwa, diikuti oleh hawa nafsu dia. Wa mata kanal amru kadzalik, bila mana urusannya seperti ini, fala raiba annahu la yumakkinu man yufsidu ma'ahu hala. Maka si hakim tanpa keraguan tidak boleh untuk membebaskan orang, yaitu apa? Memberikan keleluasaan kepada orang yang akan merusak keadaan anak itu bersamanya. Ya, hakim tanggung jawab. Walaisa hadzal haqqu min jinsil miras. Hak ini, hak masalah hadhanah, itu bukan termasuk jenis warisan yang alladzi yahsulu bil qarabati wan nikahi wal wilayah, semata-mata dihasilkan karena hubungan kekerabatan, pernikahan atau perwalian. Bal huwa min jinsil wilayatin nikahi wal mal. Tapi yang namanya hadhanah, perawatan pengasuhan anak, ini termasuk dari jenis perwalian. Perwalian yang mana tapi? Polanya perwalian pernikahan dan harta. Allati la budda fiha minal qudrah, yang mana di dalam perwalian ini wajib adanya kemampuan alal wajib, untuk menegakkan yang wajib, memenuhi kewajiban, wa fi'lih, dan melakukan kewajiban tadi, bihasabil imkan, semampu mungkin. Tayyib. Wa mimma yanbaghi ayyu'lam, dan termasuk perkara yang wajib diketahui, anna syari'a laisa lahu nassun am fi taqdimi ahadil abawaini mutlaqa, bahwasanya pembuat syariat tidak memiliki, yaitu tidak mendatangkan nas yang bersifat umum untuk mendahulukan salah satu dari kedua orang tua secara mutlak. Iya, bukan jadi nas yang hakiki, situasi apapun engkau harus ikut yang ini, tidak demikian. Masalah hadhanah. Wala takhyiri ahadil abawaini mutlaqa, dan juga tidak menetapkan anak berhak memilih salah satu dari kedua orang tua secara mutlak, bebas sesuka hatinya, bukan. Wal ulama muttafiqun, para ulama bersepakat ala annahu la yata'ayyanu ahaduhuma mutlaqa, tidak menjadi fardu ain untuk salah satunya secara mutlak. Bal ma'al udwani wat tafrid la yuqaddam, tapi kalau ada permusuhan atau ada penyia-nyiaan, dikhawatirkan nanti anak ini terlantar, maka tidak boleh orang tua yang ini didahulukan. Man yakunu kadzalik, orang yang keadaannya seperti itu, alal barril adilil muhsini alqaimi bil wajib, di atas orang yang baik, yang adil, yang berbuat kebajikan, yang menegakkan yang wajib. Makanya hakim perlu lihat mana yang lebih bermaslahat, ikut ayah atau ikut ibu.
Wallahu a'lam. Tayyib, selesai kalam Syekhul Islam, nanti dinukilkan lagi kalam di bagian yang lain oleh beliau. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.